Jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Tuhan, kami juga menyambut dengan hangat bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kami. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di seluruh Indonesia, atau bahkan di luar negeri, kita percaya kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang telah memanggil kita untuk kita beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Dia. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Allah sendiri yang sudah mengumpulkan kita bersama-sama untuk datang menyembah-Nya. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita berdiam diri di hadirat-Nya yang Maha Kudus. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sampai sekarang dan seterusnya.
tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwa sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar Engkau Allah Bapa di sorga. Kebesaran dan kemuliaan-Mu mengatasi langit. Karya dan pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kasih anugerah-Mu nyata lewat pengorbanan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Menebus kami dari jerat dosa dan maut. Tuntunan-Mu sungguh nyata pula dalam hidup kami. Lewat kehadiran Roh Kudus di setiap langkah hidup kami sesehari. Di hadapan tahta kudus-Mu ini pula kami menyadari keberdosaan kami, kegagalan-kegagalan kami untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa pribadi kami dengan jujur di hadapan-Mu sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu bagi kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa.
dan akan terus memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu di sepanjang umur kami. Amin. Saudara yang terkasih, dengarkanlah janji pengampunan dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 44 ayatnya ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Silahkan duduk. Saudara, mari kita memuji rahmat dan anugerah Tuhan yang mulia itu. Mari angkat suaramu dengan penuh sukacita. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu dan setiamu, dan setiamu, agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generation. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Saudara, sungguh layak kita memuji rahmat dan anugerah Tuhan. Karena hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita semua dipulihkan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan berseru kepadanya. Berseru, memohon agar Dia melawat kita, agar Dia memulihkan kita, agar Roh-Nya yang kudus itu memenuhi seantero hati kita. Biarlah Yesus lingkupimu dengan roh dan kasih-Nya, dan memuaskan dahaga jiwamu. Biarlah Dia angkat bebanmu, memulihkan hidupmu, bak merpati Roh-Nya turun atasmu. Mari berseru kepadanya. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus,
kepedihan hidupmu, ketakutan, duka, dan tangisanmu. Rohnya akan datang menghiburmu, mendamaikan hatimu, tegar hadapi hidup bersamanya. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, tuntun domba-Mu. Oh, nyanyikanlah lagu ini dengan hati bersuka, karena yakin Tuhan hadir serta-Mu. Oh, percayakanlah padanya masa depan hidupmu, sambut tiap hari di dalam namanya. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, tuntun domba-Mu. Yesus, oh Yesus, lawatlah umat-Mu. Yesus, oh Yesus, tuntun domba-Mu. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Pakailah beberapa detik ke depan ini untuk menaikkan seru doa pribadimu. Berserulah kepadanya, karena Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia Tuhan yang dekat, dan Dia Tuhan yang mendengarkan setiap seru dan doa kita. Berserulah kepadanya sekarang. Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Dengarkanlah
dan jawablah Tuhan sesuai dengan waktu dan kemurahan-Mu. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di dalam sorga, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Ketika di akhir Juli ini ya Tuhan, kami sudah melihat berbagai upaya dilakukan oleh para pemimpin kami. Mulai dari PSBB selama beberapa kali. Dan sampai dengan sekarang Tuhan, kami sedang mempersiapkan dan juga sedang memasuki sebuah masa yang disebut new normal. Tuhan, tolonglah para pemangku kebijakan bangsa kami, agar mereka boleh terus-menerus Tuhan juga memutuskan yang terbaik dan tidak ragu juga untuk merevisi, memperbaiki setiap keputusan-keputusan yang sudah dibuat, agar Tuhan benar bangsa kami boleh memasuki suatu masa di mana kami boleh dipulihkan. Tuhan, ada banyak korban yang sudah jatuh, tetapi kami terus mau optimis Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membangkitkan bangsa kami. Engkau akan menolong bangsa kami untuk bisa maju kembali ya Tuhan, seperti sedia kala. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa juga bersama-sama untuk gereja dan jemaat kita. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa juga untuk jemaat kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong jemaat kami yang sakit, jemaat kami juga yang sedang dalam kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan, masa yang sulit ini ya Tuhan, baik mereka yang menderita sakit, baik mereka yang kehilangan pekerjaan, baik mereka yang sedang berusaha untuk beradaptasi dengan suasana yang baru, dengan bisnis yang baru. Tuhan, berilah kekuatan pada mereka. Pulihkanlah mereka Tuhan, bakarlah selalu semangat mereka ya Tuhan untuk berjuang. Karena kami tahu semua Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong juga gereja kami, para pemimpin kami, untuk dapat terus menerus juga berdoa bagi setiap jemaat kami, memikirkan yang terbaik juga untuk bisa melayani jemaat kami. Dan juga ya Tuhan, kami terus juga berdoa untuk hikmat, untuk bisa memimpin dan memutuskan kapan kami juga nanti akan kembali untuk beribadah bersama di gereja lagi. Tuhan, tolonglah gereja kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang boleh memimpin gereja kami. Dan biarlah juga ya Tuhan, jemaat kami Engkau lawat dan Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa, naikkan semua seru doa ini. Dan kami juga akan menutupnya dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama, bersama dengan gereja di segala tempat dan segala waktu. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon kepadanya untuk membuka mata rohani kita, agar kita dapat melihat Dia
dan kebenaran firman-Nya. Buka mataku, ya Tuhan. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu dan mengasihi-Mu. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang kiranya boleh menolong kita. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita lebih dulu berdoa, mohon penyertaan dari Allah supaya saat kita membaca dan merenungkan sabdanya Tuhan hadir dan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang hidup. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, biarlah Engkau membuka mata kami untuk boleh melihat Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang terus bekerja dan menolong setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja sekarang sehingga pemberitaan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama akan melihat satu bagian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya akan mengajak kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Begini sabda Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Setelah dia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingat satu ketika beberapa bulan yang lalu, saya bersama dengan istri saya memandang mesin cuci kami. 2 hari sebelumnya mesin cuci itu masih berfungsi, masih bisa dipakai. Tapi hari itu ternyata dia rusak, kami tidak bisa menggunakannya. Saya sudah berusaha mengutak-atik semampu saya supaya bisa dipakai kembali, tetapi ternyata tidak. Saya kemudian mencoba mencari tahu service center yang bisa memperbaikinya. Setelah mendapatkan nomor yang saya butuhkan, kami menghubunginya dan kemudian oleh salah seorang petugas disebutkan bahwa keesokan harinya akan ada orang yang datang ke rumah untuk memperbaiki. Dan benar saja seperti yang sudah dijanjikan, keesokan harinya ada seorang pria datang, dia membawa kotak perlengkapan, masuk ke dalam rumah kami dan kemudian melihat mesin itu. Dia tidak lama kemudian membuka kotak peralatannya dan mulai bekerja. 30 menit kurang lebih dia bekerja. Dan mesin itu kembali berfungsi. Pada saat saya melihat itu saya berpikir luar biasa. Untuk sebuah alat mesin yang rusak, ada seorang teknisi yang sanggup memperbaikinya. Sehingga dia kembali bisa berfungsi. Lalu kemudian tiba-tiba saya terpikir tentang kehidupan kita Bapak Ibu. Kita sedang memasuki situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Kita sedang berada pada situasi yang memang memaksa kita untuk mengubah banyak hal. Mengubah hidup kita, mengubah pola kerja kita, mengubah segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Ada di antara kita yang tentu mengalami dampak-dampaknya secara langsung dan merasakan akibatnya yang tidak terlalu mudah. Kita mengalami kesulitan keuangan barangkali, kesehatan, hubungan, relasi, dan lain sebagainya. Pada saat hidup kita mengalami gangguan, hidup kita mengalami situasi seperti itu. Terpikirkah kita adakah seorang teknisi, seorang yang sanggup memulihkannya? Saya membutuhkannya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya membutuhkan pribadi tersebut dalam hidup ini. Bapak Ibu, hanya ada satu pribadi yang sanggup melakukannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup memulihkan bukan saja hidup kita, tetapi juga membawa pemulihan yang menyeluruh. Dia yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari segala sesuatu. Dan bicara tentang pemulihan, mari kita kembali kepada teks yang kita baru saja baca tadi. Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus hari itu dia sedang lewat. Dan bukan hanya demikian, dia juga disebutkan melihat seorang yang berbeda. Berbeda? Apanya yang berbeda? Ini yang Yohanes catat tentang orang tersebut. Yang pertama disebutkan bahwa dia adalah seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi begitu dia lahir, kedua matanya tidak lagi bisa menolongnya untuk melihat. Segala sesuatunya gelap bagi dia. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus menjumpai dia sedang berada di tepi jalan dan orang-orang mengenalnya bahwa dia adalah seorang pengemis. Bapak Ibu, seorang yang saya bayangkan dengan pakaian yang kumal barangkali, berteriak memohon belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Karena memang itulah yang hanya bisa dia kerjakan. Bapak Ibu, pada zaman itu
orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu yang tidak sempurna tubuhnya, jelas mereka tersisih dari masyarakat. Tidak ada seorang pun yang mau memakai dia, meminta jasa atau tenaganya untuk bekerja karena keterbatasan itu. Barangkali satu-satunya kesempatan dia mendapatkan nafkah adalah dengan memohon belas kasihan menjadi pengemis. Dan bukan hanya itu, pada saat Yesus dan murid-muridnya melihat orang ini, maka mereka saling berbicara satu sama lain dan mulai mengajukan pertanyaan, siapakah yang telah berbuat dosa? Apakah diri orang itu yang buta atau kedua orang tuanya? Sehingga dia lahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Bapak Ibu, bisakah kita membayangkan situasi itu? Buta sejak lahir, tersisih, menjadi pengemis, dan harus bertanya, siapakah yang berdosa? Tapi puji Tuhan, Yesus Tuhan kita tidak tinggal diam. Pada waktu dia melihat orang itu, maka dia bertindak. Tuhan tidak menghakiminya, Tuhan tidak mempertanyakan sebab kebutaannya karena dosa siapa, tetapi Tuhan langsung bertindak. Dia kemudian meludah ke tanah disebutkan, membuat semacam campuran ludah dengan tanah, kemudian mengoleskan pada kedua mata orang buta itu, dan lalu menyuruhnya untuk pergi ke kolam Siloam. Penyebutan kolam Siloam bukan tanpa sebab, karena memang orang itu diutus untuk pergi ke sana oleh orang yang tidak pernah dia jumpai sebelumnya, orang yang tidak pernah dia kenal, yang hari itu hanya dengar suaranya menyuruhnya untuk pergi dan membasuh kedua matanya. Ketaatannya membuahkan sebuah mujizat, matanya menjadi sembuh dan dia mendapatkan kembali penglihatannya. Sebuah mujizat bukan? Tunggu dulu Pak, kalau Tuhan mampu membuat mujizat, bukankah itu sesuatu yang selayaknya? Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Lalu di mana letak luar biasanya kisah ini? Mari kita perhatikan apa yang menjadi catatan Yohanes yang mengatakan bahwa kedua mata orang itu buta sejak lahir. Kalau kita mencoba melihat dalam perjanjian lama, maka ada banyak nabi yang telah membuat mujizat. Tapi tidak ada satupun nabi yang mampu mencelikan mata orang yang buta, apalagi sejak lahir. Tapi Kristus mampu. Dia mampu menyembuhkan apa yang tampaknya mustahil. Dia bekerja memulihkan penglihatan orang yang buta itu. Seharusnya kisah itu berhenti sampai di sini. Bukankah itu yang menjadi kebutuhan dari orang buta itu? Tapi Bapak Ibu, mari kita simak kelanjutannya. Ternyata kisah itu tidak hanya berhenti pada titik orang itu sembuh. Karena setelah itu ternyata kesembuhan itu mendatangkan hal-hal yang baru juga baginya. Orang-orang yang tahu bahwa dia pengemis yang buta itu dan sekarang melihat, mereka bertanya, apakah yang terjadi? Siapakah yang telah menyembuhkan engkau? Kesembuhan yang begitu spektakuler itu segera menyebar dengan cepat. Banyak orang tahu dan kemudian orang ini dibawa ke hadapan orang-orang Farisi, diinterogasi, ditanya. Dan bukan hanya itu saja, orang tuanya juga dipanggil. Mereka menginterogasi, bahkan mengintimidasi, mengancam. Kenapa Bapak Ibu? Alkitab menyebutkan kalau mereka mengakui Yesus adalah Mesias, maka pada saat itu mereka akan dikucilkan. Apa artinya dikucilkan? Dikucilkan berarti dibuang dari masyarakat. Mereka tidak lagi memiliki eksistensi di tengah-tengah masyarakat yang ada hari itu. Mereka tidak lagi diakui dan itu sangat menakutkan bagi kedua orang tuanya. Semua kesulitan itu muncul karena ada seseorang yang bertemu dengan Yesus dan mengalami pemulihan. Bapak Ibu, pertemuan dengan Kristus
mendatangkan sebuah krisis besar dalam hidupnya. Tapi mengapa semua kesulitan itu muncul? Tidakkah Tuhan sanggup menolongnya? Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar dari cerita ini. Karena ini juga bicara tentang pengenalan orang itu terhadap Kristus. Bapak Ibu perhatikan, pada ayat yang ke-11, saat dia sudah disembuhkan dan orang bertanya kepadanya, siapakah yang menyembuhkan engkau? Dia hanya berkata, orang yang disebut Yesus itu. Dia hanya tahu dari perkataan orang, dia hanya mendengar dari orang lain, dia baru pertama kali berjumpa dengan Yesus. Dan itu pengenalannya akan Tuhan. Tapi perhatikan kembali pada waktu dia diinterogasi oleh orang-orang Farisi. Dan ditanya tentang siapakah Yesus. Maka ayat yang ke-17 dia berkata, ia adalah seorang nabi. Ada sebuah progres dari pengenalan dia. Yang pertama dia hanya mengenal bahwa dia itu adalah Yesus. Tapi kemudian di dalam pengenalannya itu, pengalaman dan juga kesembuhannya menyadarkan dia bahwa Yesus bukan sekedar orang biasa, dia adalah nabi. Tapi tidak berhenti di sana. Pada waktu dia diusir keluar oleh orang-orang Farisi yang menginterogasinya, dia berjumpa kembali dengan Yesus. Dan Yesus kemudian bertanya kepadanya, apakah engkau percaya kepada Tuhan, kepada anak manusia? Dan kemudian dia dengan lantang berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud dan menyembah Yesus. Sekarang dia mengerti siapa Tuhan. Pengalaman, pengenalan dan juga apa yang dia alami itu membawanya kepada satu pemahaman yang benar bahwa Yesus adalah anak manusia, Allah dan Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ini sesuatu yang seharusnya menyadarkan kita? Kita sering kali berhadapan dengan situasi-situasi sulit. Kita sering kali berhadapan dengan kondisi-kondisi yang membuat kita juga tidak berdaya. Dan kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, dosa siapakah ini? Saya mendengar dan membaca kesaksian orang-orang yang PDP, Bapak Ibu, pasien dalam pengawasan karena virus yang melanda kita. Ditempatkan di tempat terisolasi, sendirian di tengah-tengah kesakitannya. Dia juga berseru dan bertanya dengan suara keras barangkali, Tuhan, mengapa ini terjadi? Dosa siapakah? Apakah dosa yang sudah aku perbuat kepadamu? Barangkali juga teriakan yang sama muncul dari orang yang karena dampak ini mengalami PHK, kehilangan pekerjaannya dan dia berteriak, Tuhan, dosa apakah yang telah aku perbuat padamu? Mungkin dalam kisah yang lain kita juga bisa menjumpai ada orang-orang percaya, barangkali Anda dan saya juga meneriakkan hal yang sama, dosa apa yang telah aku perbuat Tuhan. Tapi sesungguhnya melalui kisah ini kita menemukan satu kebenaran bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Tetapi bukan hanya di sana. Kita juga seringkali berhadapan dengan kesulitan yang telah kita selesaikan, tapi ternyata itu belum sepenuhnya tuntas. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya Tuhan sedang menolong kita untuk maju selangkah lagi mengenal Dia. Tetapi kenapa sekali lagi kisah ini muncul? Ditulis oleh Yohanes tentang perjumpaan dan juga karya Kristus. Karena sebenarnya kisah ini tidak hanya berhenti pada ada orang yang buta yang disembuhkan, kemudian dia mengenal Tuhan sebagai Mesias, Allah yang hidup itu, tetapi ini juga bicara tentang satu kisah yang jauh lebih besar. Ini bicara tentang Yesus sendiri. Tokoh utama dari kisah ini bukan orang buta itu, tetapi tokoh utama dari kisah ini adalah Yesus sendiri yang telah datang ke dalam dunia dan dia sedang mengerjakan sesuatu untuk kita. Bapak Ibu, kisah itu membawa kita untuk mengenal Dialah Kristus yang berkuasa atas hidup kita.
Dia berkuasa untuk memulihkan bukan hanya penyakit, bukan hanya kesulitan, tetapi dia juga berkuasa untuk menyelamatkan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah sesungguhnya kabar yang dituliskan oleh Yohanes dalam pasal yang ke-9. Karena kisah itu diakhiri dengan sebuah pengakuan iman dari orang yang buta itu pada saat dia melihat Yesus dan berjumpa dengannya. Memang kebutuhan awalnya adalah kemampuan untuk melihat, tetapi Yesus berkuasa bukan hanya memberikan itu, tapi dia menyelamatkan hidupnya. Bapak Ibu, kisah ini juga pada akhirnya membawa satu titik penting. Karena kalau kita baca di bagian akhir dari kisah Yohanes 9, terutama ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41. Di sana disebutkan oleh Yohanes ketika kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus pada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bapak Ibu, pada akhirnya kisah ini memperhadapkan kita tentang kondisi manusia. Engkau, saya, orang-orang Farisi, dan semua orang tentang perjumpaan kita tentang Yesus. Apakah kita disebut sebagai orang yang buta secara rohani? Karena kalaupun kita berjumpa dengan Yesus, mengalami kuasanya, hidup ditolong oleh Dia, tetapi itu tidak membawa kita kepada satu pengenalan yang benar akan Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita betul-betul mengenal Dia? Ada satu pengalaman kehidupan saya yang mengajarkan saya tentang hal ini. Tahun 2008, tiba-tiba kehidupan saya berubah karena dokter mengatakan saya menderita sebuah penyakit. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, testis di sebelah kiri saya pada hari itu bengkak. Dan itu menakutkan buat saya, karena memang terasa sakit. Setelah beberapa kali ke dokter, pada akhirnya dinyatakan saya terkena TBC sekunder. Maka pengobatan itu segera dimulai. 6 bulan lamanya saya harus mengkonsumsi obat supaya saya bisa sehat kembali. Tapi sampai satu titik ternyata saya mengalami kondisi di mana tubuh itu menolak obat itu. Setiap kali saya mengkonsumsinya maka tubuh saya menjadi gemetar, keringat, dingin, pandangan berkunang-kunang. Satu ketika dalam perjalanan bersama dengan kedua anak saya naik sepeda motor, pandangan mata saya langsung gelap. Saya mencoba menepikan kendaraan, duduk di sebuah halaman kantor yang tidak saya kenal, dan kemudian saya sempat pingsan. Bapak Ibu, pada saat saya membuka mata, saya sudah dikerumuni orang banyak dan kemudian ditolong ke rumah sakit. Saya begitu takut Bapak Ibu. Saya tidak takut pada kematian, tetapi saya takut pada apa yang akan terjadi dengan keluarga. Anak-anak masih kecil, tentu tidak mudah. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu, pada waktu saya melihat Yesus dan Tuhan kemudian bekerja. Dia bukan hanya memulihkan sakit saya, tapi dia juga memulihkan kepercayaan saya kepadanya. Saya mengerti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu Dia kerjakan. Tapi selama itu saya menganggapnya bahwa itu terjadi dulu. Tapi hari itu saya menyadari Dia adalah Allah yang berkuasa memulihkan segala sesuatu. Pengalaman di tepi kematian itu menyadarkan saya. Bapak Ibu, tantangan yang sama.
Tuhan juga tengah kerjakan hari ini dalam hidup kita. Siapakah Yesus? Apakah kita sudah sungguh mengenalnya? Melalui berbagai kesulitan, itu adalah cara Allah untuk memastikan kita bukan saja mengalami pertolongannya, tetapi juga mengalami pemulihan dari Allah. Memang ke depan kita masih belum tahu dalam situasi yang tengah kita hadapi ini. New normal, apa yang akan terjadi, situasi apa yang menghadang, kita tidak tahu. Tapi saya mau yakinkan Anda satu hal, bahwa Tuhan Yesus berkuasa memulihkan bukan hanya kesulitan hidup, tapi Dia juga berkuasa untuk menyelamatkan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Percayakah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu, dan kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau adalah Allah yang bukan saja telah menciptakan seisi langit dan bumi, tetapi juga Allah yang terus bekerja. Engkau bukan saja sanggup menolong kami dari setiap permasalahan yang kami hadapi, tetapi Engkau juga Allah yang mampu memulihkan hidup kami sepenuhnya. Ajar kami Tuhan, agar mata kami tetap tertuju pada Kristus. Janganlah kami menjadi buta, bukan saja secara fisik tapi juga secara rohani. Ajarkan kami Tuhan, supaya dalam segala sesuatu mata kami terus tertuju kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah setiap kami yang mendengar, berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita meresponinya dengan segenap hati kita. Menaruh iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk memulihkan kita. Sembari kita melakukan hal tersebut, kita juga memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan Anda dengan scan QRIS gereja masing-masing lewat ponsel Anda. Dan juga dapat melakukan transfer kepada rekening BCA gereja masing-masing. Setelah kita selesai memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan KPPK 222, Ku Percaya Pada Yesus. Kita berdiri bersama-sama, kita akan memuji namanya. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya
bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah menginspirasi kami dan menguatkan iman kami. Dan kami juga sudah memberikan persembahan. Walaupun Tuhan kami tahu kondisi kami tidak mudah sekarang Tuhan. Tapi kami memberikan persembahan ini dengan hati penuh syukur. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh membantu gereja kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang sudah Engkau titipkan pada gereja kami. Tuhan, kami bawa persembahan kami ini dengan hati penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan pada Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Marilah kita sekarang menghadapkan wajah kita pada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.